Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Allahumma fasalli wa sallim wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatannya yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat luang waktu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia sering terlalai, terbuai, lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat luang waktu. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat aman yang diberikan kepada kita. Aman dari bencana, aman dari peperangan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang Allah Ta'ala janjikan masuk surga karena amal solehnya banyak. Ada juga orang yang amal solehnya sedikit, namun ia bisa masuk surga juga. Ada dua hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga walaupun amalannya itu sedikit. Yang pertama yaitu karena ia memperhatikan, menjaga ibadah-ibadah wajib dengan penuh keimanan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna a'rabiyan ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang Arab Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian berkata, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan, apabila aku mengerjakannya maka aku masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a.
beribadahlah kepada Allah dan engkau jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Wa tuqimus sholatal maktubah, dan kerjakanlah salat yang wajib. Wa tuaddi zakatal mafruḍah, dan tunaikanlah zakat yang wajib. Wa tasumu ramadhana, dan kerjakanlah puasa Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Kemudian orang Badui tersebut berkata, demi zat yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan menambahkan dari itu, yaitu tidak akan menambahkan dari amalan-amalan yang wajib. Falamma walla, ketika orang Badui ini pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hada. Apabila seseorang senang melihat penduduk ahli surga, maka lihatlah kepada orang Badui tersebut. Dari hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, dan menjaga ibadah yang wajib atas dasar keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan selamat dan masuk ke dalam surga walaupun tidak menambahkan dengan amalan sunnah. Apalagi jika ditambahkan amalan sunnah, tentunya akan lebih menyelamatkan dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak banyak amal namun bisa masuk surga. Yang kedua yaitu karena hatinya bersih, tidak punya rasa dendam dan hasad kepada orang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akan muncul di hadapan kalian ahli surga, penduduk surga. Maka datanglah seseorang dari kaum Ansor dengan jenggotnya masih basah dan menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Kemudian di hari yang kedua dengan kejadian yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akan datang kepada kalian, di hadapan kalian, seseorang penduduk surga. Maka datang lagi orang tersebut dengan kondisi yang sama, sedang membawa sendalnya selesai wudhu. Kemudian di hari yang ketiga, Nabi SAW berkata lagi, akan datang kepada kalian seseorang penduduk ahli surga. Maka datang lagi orang tersebut dengan kondisi yang sama, selesai wudhu, jenggotnya masih basah, dan menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Ketika Nabi SAW pergi, maka Abdullah bin Amr bin As mendatangi orang tersebut. Kemudian Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada orang tersebut untuk menginap di rumahnya karena ada masalah keluarganya. Maka orang tersebut pun mengizinkan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya. Abdullah bin Amr bin As bercerita, ketika menginap selama 3 hari 3 malam di rumah orang tersebut, Abdullah bin Amr bin As tidak pernah melihat orang tersebut bangun malam kemudian melaksanakan sholat malam ataupun mengerjakan amalan-amalan yang menakjubkan. Hanya saja orang tersebut ketika terbangun selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian masuk waktu subuh, sholat subuh. Dan orang tersebut tidaklah berkata
dari mulutnya kecuali kebaikan. Dan ketika sudah berlalu 3 hari, Abdullah bin Amr bin As pun hampir meremehkan amalan dari orang tersebut. Lalu Abdullah bin Amr bin As pun mendatangi orang tersebut, kemudian bertanya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku ini tidak ada masalah dengan keluargaku, dengan ayahku, apalagi sampai memboikotnya, tidak ada. Namun yang membuatku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sampai 3 kali akan muncul di hadapan kalian penduduk surga, dan engkau muncul sampai 3 kali di hadapan kami. Maka aku penasaran, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan engkau itu termasuk ahli surga. Dan aku menginap di rumahmu selama 3 malam, tidak pernah aku melihat amalan engkau yang istimewa." Maka orang tersebut pun menjawab, "Amalanku seperti yang engkau lihat." Maka Abdullah bin Amr bin As pun hendak pergi. Ketika hendak pergi, maka ia dipanggil sama orang tersebut. Kemudian orang tersebut berkata, "Amalanku itu seperti yang engkau lihat, tetapi aku tidak pernah memiliki rasa dendam kepada orang lain. Aku tidak pernah memiliki rasa hasad atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain." Maka Abdullah bin Amr bin As pun berkata, "Inilah amalan yang mengantarkan engkau masuk ke dalam surga. Dan inilah amalan yang tidak kami miliki, yang tidak kamu mampu, yang tidak kami mampu untuk mengamalkannya, yaitu menjaga hati dari penyakit-penyakitnya." Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa akhlak yang mulia, hati yang bersih akan mengantarkan pada surga dengan mudah. Abu Hurairah berkata, "Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqwallaha wa husnul khuluq." Taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Faqala al-famu wal farj, yaitu Nabi bersabda, yaitu mulut dan kemaluan dan syahwat yang banyak menghantarkan manusia ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berakhlak mulia dan menjalankan kewajiban dengan iman yang benar. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Pada hari yang mulia ini, perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jumu'ah
فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم الجمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Sesungguhnya salawat umatku diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka ia akan menjadi orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين ومستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين ومستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين ومستضعفين في سبيلك في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.